Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Trepian Oktazandra dengan NIM 3411-2011-44. Di sini saya akan melaksanakan tugas satu metode penelitian, yaitu terkait pemahaman mahasiswa terhadap bidang keilmuan. Topik keilmuan yang saya pilih adalah basis data, konsep database, DBMS, DDL, dan DML. Untuk pendahuluannya, database dan sistem database menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database. Contohnya seperti bank, reservasi, perpustakaan, supermarket, dan lain-lain. Contoh interaksi di atas yang disebut sebagai aplikasi database tradisional, di mana semua informasi yang disimpan dan diakses berupa data teks maupun numerik. Saat ini database multimedia dapat menyimpan data gambar, video, dan suara. GIS atau Geographic Information System untuk menyimpan dan menganalisa data peta, data cuaca, serta gambar satelit. Untuk data warehouse dan OLAP atau On-Live Analytical Processing adalah sistem yang digunakan pada beberapa perusahaan untuk mengekstrak dan menganalisa informasi yang berguna dari database yang besar untuk kepentingan pengambilan keputusan atau decision making. Selanjutnya, teknologi real time dan active database digunakan dalam mengontrol proses industri dan manufaktur. Dan hingga saat ini database masih mencari berbagai teknik yang digunakan dalam meningkatkan pencarian informasi atau information retrieval dengan cepat dan tepat yang dibutuhkan user internet. Definisi dari basis data. Istilah basis data adalah lemari atau arsip penyimpanan data. Basis data yang artinya basis atau gudang, markas, dan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Jadi basis data adalah sekumpulan data yang saling berelasi menurut aturan atau tatanan tertentu. Selanjutnya, basis data himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Lalu, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi. Yang ketiga, yang selanjutnya itu basis data merupakan kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Sistem basis data atau DBMS. Sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program. DBMS atau Database Management System yang memungkinkan berbagai user dan program lain dapat mengakses atau memanipulasi tabel-tabel berikut ini. DBMS Database Management System itu kumpulan program yang digunakan user untuk memanage database. DBMS mencakup proses defining atau database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari data yang disimpan dalam database. Lalu ada manipulating. Database mencakup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan
menambahkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, delete, serta dalam generate report data. Lalu ada proses sharing, database dapat diatur untuk dapat sharing, multiply user, dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Lalu fungsi yang lebih penting dari DBMS adalah proteksi dan maintain database dalam jangka panjang. Proteksi mengandung sistem protection yang menangani kondisi malfunction atau kesalahan baik pada hardware ataupun software. Juga mengandung security protection yang menangani pengaksesan oleh user terlarang. Lalu maintain mengandung sistem maintaining yang selalu meningkatkan kebutuhan perubahan tiap waktu. Jadi sistem database dan sistem manajemen database-nya itu di BMS. Selanjutnya, prinsip kerja basis data. Tujuan basis data yaitu memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan data. Pertama ada speed, lalu efisien dalam ruang penyimpanan, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga ada akurasi, yaitu keakuratan pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan. Dari tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakkurangannya saat penyimpanan data. Selanjutnya komponen dari basis data. Yang pertama ada hardware, yaitu komputer, memori, storage, dan peripheral, dan lain-lain. Lalu ada sistem operasi dari basis data tersebut, itu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan pressure komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Lalu basis data menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Lalu di BMS yaitu perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada user untuk pemakai dari database tersebut. Nah, terakhir ada aplikasi dan program lain dalam DBMS. Prinsip dasar sistem database. DBMS terdiri dari sekelompok data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengaksesnya. Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk mengambil dan menyimpan informasi basis data. DBMS juga harus menjamin keamanan dan informasi yang disimpan, meskipun sistem terjadi tabrakan atau mengakses sistem yang tidak diotorisasi. Sistem file data. Sebelum ditemukan konsep DBMS, penyimpanan data menggunakan file yang dikelola oleh suatu program. Kelemahan dari sistem ini yaitu pengulangan data dan data yang tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses data. Yang ketiga, akses data secara bersamaan dapat menghasilkan data yang tidak sesuai. Yang keempat, masalah keamanan data. Dan yang terakhir adalah masalah dari integritas dari data tersebut. Abstraksi data. Keunggulan di BMS adalah menyembunyikan kompleksitas dari struktur data. Abstraksi data terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama level fisik, yang kedua level konseptual, dan yang ketiga level view.
Selanjutnya, model data adalah sekumpulan alat untuk menggambarkan data atau relasi data dan konsistensi batasan. Selanjutnya ada modeling, model object based logic, model record based logic juga, dan model fisik data. Model objek-objek based logika. Model objek based logika ini digunakan untuk menggambarkan data pada level konseptual dan view. Model ini menyederhanakan fakta agar mudah dipahami dalam perancangannya. Terdiri dari beberapa model. Yang pertama ada model ER model, Entity Relationship. Yang kedua ada model Object Oriented. Yang ketiga ada model Biner. Yang keempat ada model Semantic Data. Yang kelima ada model Infologika. Dan yang keenam ada model data fungsional. Model berbasis objek yang sering digunakan ialah ER dan Object Oriented. Model ER ini yaitu sebuah entity atau sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek yang lain dengan sekumpulan atribut tertentu. Yang kedua ada sebuah relasi yang menghubungkan beberapa entity. Sebagai contoh, relasi Cash-App menghubungkan sebuah akun yang dimiliki oleh customer. Selanjutnya, model objek based logika. Serupa dengan ER model ini terdiri dari sekumpulan objek. Objek memiliki nilai seperti atribut yang disimpan dalam instant variable. Objek menggunakan metode untuk mengoperasikan nilai dalam instant variable tersebut. Lalu objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang sama dikelompokkan dalam satu kelas. Contohnya akun termasuk nama objek dan number termasuk instant variable dan pay interest-nya termasuk ke dalam metode. Selanjutnya, model record based logika. Model ini menyusun database dalam record yang tersusun dengan format tetap dari berbagai tipe data. Tiap tipe record menentukan sejumlah files atau atribut yang tetap, dan masing-masing file tersebut panjangnya tetap. Model ini antara lain, yang pertama ada model relasional, model network, dan model hierarkis. Lanjut ke model relasional, itu menampilkan data dan relasinya dalam bentuk tabel yang masing-masing memiliki kolom dengan nama yang unik. Lanjut, model jaringan network atau network. Data dalam model network digambarkan dengan sekumpulan record seperti pada Pascal, dan relasinya ditunjukkan dengan sebuah link yang dapat dianggap sebagai pointer. Yang ketiga ada model hierarki, mirip dengan model jaringan dalam hal data dan relasinya. Selanjutnya, model data fisik digunakan untuk menggambarkan data di level yang paling rendah. Terdiri dari dua macam model, yaitu model unifying dan frame memory. Model data fisik membahas aspek-aspek implementasi sistem basis data yang merupakan topik di BMS lanjutan. Instant dan scheme. Instant
yaitu kumpulan informasi yang tersimpan dalam database pada waktu tertentu. Skema yaitu keseluruhan desain database. Berikut contoh skema. Di sini jika skema itu tipe customer record dan tipe datanya string. Contohnya seperti nama, string, lalu street, string, dan kota juga string. Lalu diakhiri dengan n. Dan para customer itu tipenya adalah customer dipanggil. Selanjutnya, independensi data, itu kemampuan untuk memodifikasi skema di satu level tanpa mengubah skema di level selanjutnya yang lebih tinggi. Dua level independensi data, yaitu independensi data fisik atau merubah skema fisik tanpa menyebabkan program atau aplikasi itu ditulis ulang. Lalu independensi data logis, yaitu kemampuan mengubah skema konseptual tanpa mengharuskan program aplikasi ditulis ulang. Independensi data logis lebih sulit dicapai daripada fisik karena program aplikasi sangat tergantung dengan struktur logik data yang diakses. Bahasa basis data. Di BMS merupakan perantara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBS, SQL, query, dan sebagainya. Bahasa database dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, lalu Data Manipulation Language. DDL digunakan dalam membuat tabel baru, indeks atau mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL merupakan kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu data directory atau kamus data. Data directory merupakan super data, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Kamus data ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Sistem basis data DDL. Sebuah skema database dibuat berdasarkan kumpulan definisi-definisi yang diekspresikan dalam sebuah bahasa khusus yang disebut dengan Data Definition Language. Hasil kompilasi DDL dapat berupa tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut data directory atau kamus data. Data directory merupakan sebuah file yang berisi metadata, yaitu data tentang data. Maksudnya data akan diperiksa atau divalidasi terlebih dahulu sebelum data dibaca atau dimodifikasi di dalam sistem database tersebut. Lalu ada manipulasi data. Pertama ada retrieval, itu mengambil informasi dari database. Yang kedua, insertion, yaitu menambah data baru ke database. Yang kedua, deletion, yaitu menghapus data dari database. Yang keempat, modification, yaitu mengubah data dalam database. Selanjutnya di BML terdiri dari dua jenis. Pertama, prosedural, yaitu DML meminta user untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya.
Yang kedua, non-procedural, yaitu di BML meminta user untuk menentukan data apa yang dibutuhkan tanpa menjelaskan cara mendapatkannya. Selanjutnya, database manager dan administrator adalah modul yang menyediakan interface antar level rendah yang tersimpan di database dengan program aplikasi dan query. Tugas database manager adalah yang pertama berinteraksi dengan file manager, yang kedua menjaga integritas dan keamanan data, yang ketiga membackup dan merecovery data, yang keempat mengendalikan konsistensi dan konkurensi data. Lalu seorang yang bertugas mengendalikan data dan program untuk mengaksesnya. Tugas DBA, Database Administrator, mendefinisikan skema database. Yang kedua, mendefinisikan metode untuk mengakses data dan struktur penyimpanannya. Yang ketiga, memodifikasi fisik penyimpanan dan skema data. Yang keempat, memberikan otorisasi hak akses data. Dan yang kelima, menentukan integritas constraint. Database user. Pengguna database terdiri dari 4 kelompok, yaitu ada application programmer, sophisticated user, specialist user, dan naive user. Struktur sistem keseluruhan. Komponen sistem database. Yang pertama, file manager. Itu mengelola alokasi space di dalam media penyimpanan. Yang kedua, database manager, yaitu menyediakan interface untuk menulis query dan program aplikasi ke level rendah penyimpanan data. Yang ketiga, query processor, menerjemahkan kalimat dalam query menjadi instruksi bahasa level rendah. Lalu yang keempat, DBL precompiler dan DDL compiler. Selanjutnya ada struktur sistem. Untuk database manager ini yang terdiri dari file manager ke data file, lalu berakhir di storage atau data dictionary. Selanjutnya, database konsep dasar. Database adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegritas dengan menggunakan metode tertentu dan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh user tersebut. Sistem database adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan komputer dan bertujuan untuk menyimpan, merekam, serta memelihara data operasional lengkap dengan sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan dan proses pengambilan keputusan. Komponen dasar dari sistem database terdiri dari 4 komponen pokok. Data dengan ciri-ciri. Yang pertama ada data disimpan secara terintegrasi atau integrated.
Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundasi tadi. Lalu, data dapat dipakai secara bersama-sama. Syarat yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Lalu ada hardware yang terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Yang pertama, peralatan untuk menyimpan misalnya disk. Yang kedua, peralatan input-output, lalu peralatan komunikasi data, dan lain-lain. Lalu yang C, ada software yang berfungsi sebagai perantara atau interface antar pemakai dengan data fisik pada database. Dapat berupa database management system, lalu program-program aplikasi, dan prosedur-prosedur. Yang D yaitu pemakai atau user. User terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada database administrator, seorang tim yang bertugas mengolah sistem database secara keseluruhan. Yang kedua ada programmer, atau orang yang membuat program dari aplikasi tersebut dan mengakses data dengan menggunakan bahasa pemrogramannya. Yang ketiga ada end user, atau orang yang mengakses data melalui terminal dengan melakukan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer tadi. Selanjutnya, ada 3 jenis data pada sistem database, yaitu data operasional dari suatu organisasi berupa data yang disimpan di dalam database. Yang kedua, data masukan atau input data, yang data dari luar sistem yang dimasukkan melalui perantara input melalui keyboard yang dapat merubah data operasional tersebut. Lalu yang ketiga ada data keluaran atau output data, berupa laporan melalui peralatan output hasil dalam sistem yang mengakses data operasional. Selanjutnya itu keuntungan memakai sistem database. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. Dan yang kedua, terpeliharanya keselarasan data. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersamaan. Yang keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Yang kelima, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. Yang keempat, terpeliharanya integritas data. Lalu yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan data atas perbedaan kebutuhan data pada setiap aplikasi. Lalu yang kedelapan, program atau data independen. Kerugian untuk pemakaian database tersebut, untuk yang pertama, mahal dalam implementasinya, untuk rumit dan kompleks. Lalu yang ketiga, penanganan proses recovery dan backup data itu sulit. Lalu yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Lalu ada istilah-istilah yang dipergunakan dalam sistem basis data. Ada enterprise. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi. Contoh sekolah. Sekolah mengelola data mahasiswa. Lalu rumah sakit mengelola data pasien. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contoh, bidang administrasi siswa, entitasnya mahasiswa.
bidang kesehatan, entitasnya pasien, dokter, dan obat. Selanjutnya, yang C atau atribut, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contohnya, entiti mahasiswa, filenya nomor induk, nama siswa, alamat, dan lain-lain. Entiti nasabah yang terdiri dari nama nasabah, KD nasabah, dan lain-lain. Yang D, data value, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya atribut nama karyawan. Di sini dicontohkan Sutrisno, Budiman, dan lain-lain. Lalu yang E, record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contoh, record mahasiswa, NIM, NM mahasiswa, dan alamat. Yang keempat, data file atau kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda data value-nya. Lalu yang G, ada kunci elemen data, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entiti. Tujuan perancangan database. Yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Lalu yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Selanjutnya, aplikasi database dalam life cycle.